warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada Ibu Resa beserta teman-teman sekalian yang sedang melihat video presentasi ini. Dalam beberapa waktu ke depan, saya akan ditemani oleh rekan-rekan dari tim yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi penentuan nilai tukar pada mata kuliah Ekonomi Perdagangan Internasional. Saya Laila Mukaromah selaku moderator yang akan bertugas dan memandu jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 ini yang terdiri dari saya sendiri Laila Mukaromah dengan NPM 006, kemudian ada Akil Usman Hermawan dengan NPM 042, dilanjutkan dengan Anastasia Liora dengan NPM 076 dan Maria Margareta dengan NPM 010. Baiklah, saya akan share screen. Baiklah, langsung saja dimulai. Materi yang pertama akan saya sampaikan. Diawali dengan pengertian dari teori paritas daya beli, yakni purchasing power parity, yakni konsep ekonomi makro yang seringkali digunakan untuk membandingkan produktivitas serta standar hidup antar negara. Nah, konsep ini itu berhubungan erat dengan keseimbangan mata uang dan harga suatu barang yang identik dari dua negara berbeda. Teori paritas daya beli ini dengan memiliki formula yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi di suatu negara dan stabilitas mata uangnya. Nah, dengan membandingkan perubahan indeks harga konsumen dari waktu ke waktu, kita dapat melihat tingkat inflasi yang terjadi di negara tersebut. Nah, teori paritas daya beli ini sendiri itu merupakan salah satu teori keuangan internasional yang menjelaskan bahwa perubahan pergerakan nilai tukar itu akan sebanding dengan perubahan selisih tingkat inflasi antara kedua negara. Nah, teori paritas daya beli ini terdiri dari dua bentuk, yaitu absolut dan relatif. Penjelasan dari teori tersebut, yakni dengan menggunakan formula paritas daya beli, kita dapat mengukur tingkat kesetaraan daya beli antar negara-negara. Nah, mengidentifikasikan perbedaan harga barang dan jasa. Kemudian memprediksi perubahan nilai tukar mata uang dan pengukuran paritas daya beli yang memiliki peran penting dalam analisis ekonomi global. Secara matematis, ini kita dapat merumuskan dengan hitungan seperti PD sama dengan SD per F dikali PF, di mana PD itu merupakan harga di domestik dalam negeri, kemudian PF itu harga di luar negeri, dan SD per F itu merupakan nilai tukar PPP atau purchasing power parity, nah mata uang domestik terhadap mata uang luar negeri. Contohnya, eh, ada sebuah bundle produk di Indonesia dan Amerika Serikat. Kita dapat sesuaikan dengan nilai tukar PPP, harga di kedua seharusnya itu setara. Nah, kita asumsikan bahwa kita adalah orang Indonesia. Misalnya, harga di Indonesia adalah sebesar $1 Amerika Serikat dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah sebesar 14.000 per US dollar. Jadi untuk produk tersebut harga di Indonesia seharusnya adalah sebesar 14.000. Nah, cara penghitungnya itu sama 1 US dollar dikali 14.000 per US dollar.
Nah, adapun dua jenis paritas daya beli, yakni paritas daya beli absolut atau absolute purchasing power parity, yakni pada dasarnya perbandingan nilai satu mata uang terhadap eh, mata uang lainnya yang ditentukan oleh tingkat harga pada masing-masing negara, serta memiliki asumsi bahwa tanpa adanya hambatan internasional atau tanpa adanya biaya tambahan, misalnya biaya transportasi. Nah, bea masuk dan kota perdagangan menyebabkan bentuk absolut dari paritas daya beli ini itu tidak akan terjadi. Paritas daya beli ini bentuk absolut yang menunjukkan nilai tukar yang dihitung dari perbandingan tingkat harga domestik dengan tingkat harga di luar negeri. Kemudian yang kedua ada paritas daya beli relatif atau relative purchasing power parity. Pada paritas daya beli relatif ini itu mempertimbangkan bahwa dengan adanya ketidaksempurnaan pasar seperti adanya bea masuk, biaya transportasi dan kuota yang berbeda di berbagai negara, harga sejumlah produk pada negara yang berbeda tidak selalu sama jika diukur dalam mata uang yang sama. Nah, apabila terjadi perubahan harga di kedua negara, maka nilai tukar antar kedua negara tersebut juga harus mengalami perubahan juga. Nah, teori paritas daya beli relatif ini didasarkan pada anggapan bahwa penyesuaian nilai tukar itu diperlukan agar daya beli relatif sama baik membeli produk secara lokal maupun dari negara lain. Nah, jika daya beli tidak sama, maka konsumen akan lebih memilih untuk membeli produk yang lebih murah hingga daya beli dapat mencapai titik keseimbangan. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Akil Usman Hermawan. Oke, terima kasih moderator. Dan selanjutnya yaitu pendekatan moneter terhadap neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan dan moneter antar penduduk, suatu negara dan penduduk luar negeri untuk suatu periode waktu tertentu. Next slide. Dan selanjutnya yaitu unsur-unsur neraca pembayaran. Yang pertama itu neraca transaksi berjalan atau current account. Merupakan salah satu bagian neraca pembayaran yang mencatat seluruh transaksi barang dan jasa. Dalam sublaporan ini terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama neraca perdagangan yang mencatat selisih antara ekspor dan impor barang yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional. Dan yang kedua itu neraca jasa, yaitu yang mencatat transaksi ekspor dan impor jasa, termasuk pembayaran bunga dan dividen, pengeluaran militer dan turis. Dan selanjutnya itu C, neraca transfer unilateral yang mencatat hibah baik dari perseorangan maupun kelompok. Dan neraca selanjutnya itu neraca modal atau capital account. Merupakan subneraca pembayaran yang menunjukkan aliansi modal finansial, baik yang langsung diperdagangkan maupun untuk membayar barang dan jasa. Dalam laporan neraca modal ini, mencatat laporan berupa investasi, portofolio, investasi jangka pendek, investasi langsung, serta pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah. Dan selanjutnya itu selisih yang belum diperhitungkan atau error dan omission atau ENO. Dan selanjutnya neraca lalu lintas moneter. Hal ini merupakan perubahan cadangan devisa berdasarkan transaksi arus devisa yang masuk dan keluar satu negara dalam satu periode tertentu yang dicatat oleh bank sentral. Next slide, please. Oke, dan selanjutnya itu pendekatan terhadap neraca pembayaran. Yang pertama itu pendekatan elastisitas. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menghasilkan analisis mengenai bagaimana devaluasi nilai tukar dan tingkat harga akan memiliki dampak terhadap neraca perdagangan yang tergantung pada elastisitas penawaran dan permintaan untuk nilai tukar dan barang luar negeri. Dan selanjutnya itu pendekatan absorpsi. Sydney Alexander memperkenalkan pendekatan absorpsi atau absorption approach yang mengatakan bahwa melihat neraca pembayaran dari sudut pandang perhitungan pertumbuhan ekonomi, di mana efek devaluasi terhadap neraca pembayaran tergantung dari dampak devaluasi pendapatan dan absorpsi. Alexander mendefinisikan pendapatan sebagai suatu nilai hasil penjumlahan dari absorpsi yang terdiri dari konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah, dan ekspor yang dikurangi impor. Dan selanjutnya itu pendekatan moneter.
Mundell dan Johnson mengembangkan teori moneter terhadap neraca pembayaran. Pendekatan moneter merupakan pendekatan yang menganggap bahwa neraca pembayaran adalah fenomena moneter di mana ada hubungan antara neraca pembayaran suatu negara dan penawaran uang di dalamnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa neraca pembayaran yang tidak seimbang merupakan cerminan dari ketidakseimbangan pada pasar uang. Neraca pembayaran surplus merupakan cerminan dari kelebihan penawaran uang, sedangkan defisit neraca pembayaran merupakan cerminan dari kelebihan permintaan uang. Next slide. Dan yang terakhir ini nilai tukar. Nilai tukar atau kurs dapat didefinisikan sebagai harga mata uang yang ditentukan oleh pemerintah dalam kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh otoritas jasa keuangan, yaitu bank sentral. Dan selanjutnya itu kurs mengambang atau floating exchange rate system. Nilai kurs ini ditentukan oleh mekanisme pasar tergantung dari penawaran dan permintaan mata uang kedua negara tanpa campur tangan pemerintah. Dan yang selanjutnya itu kurs gabungan. Sistem kurs gabungan adalah sistem kurs kombinasi antara kurs tetap dan kurs mengambang. Kurs ini untuk mengontrol balance of payment. Kurs ditetapkan oleh otoritas moneter. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Akil Usman telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anastasia Lioralai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model keseimbangan portofolio dan nilai tukar. Dalam dunia investasi, keseimbangan portofolio adalah strategi yang penting untuk mencapai tujuan investasi jangka panjang. Sedangkan nilai tukar sendiri adalah harga suatu mata uang dalam satuan mata uang lainnya dan memiliki dampak signifikan pada portofolio investasi internasional. Next. Model keseimbangan portofolio. Model keseimbangan portofolio itu sendiri adalah teori yang dikembangkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952. Dasar dari model ini adalah diversifikasi, di mana investor mencari keseimbangan antara risiko dan imbal hasil dengan memilih berbagai aset dalam portofolio mereka. Next. Selain itu, ada komponen utama model keseimbangan portofolio itu sendiri. Yang pertama itu ada imbal hasil yang diharapkan atau expected return, di mana prediksi berapa banyak keuntungan yang diharapkan dari investasi. Yaitu, imbal hasil yang diharapkan adalah komponen penting dalam model ini. Ini merujuk pada prediksi atau estimasi berapa banyak keuntungan yang diharapkan dari suatu investasi atau portofolio dalam periode tertentu biasanya diukur dari dalam persentase. Imbal hasil yang diharapkan mencerminkan harapan investor terhadap performa investasi dan merupakan faktor yang memotivasi mereka untuk berinvestasi. Investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi cenderung lebih menarik, tetapi juga seringkali datang dengan risiko yang lebih tinggi. Yang kedua itu ada risiko, mengukur sejauh mana fluktuasi nilai investasi. Yang dimaksud adalah risiko dalam konteks model ini merujuk pada fluktuasi atau variasi nilai investasi dari waktu ke waktu. Semakin besar fluktuasi, semakin tinggi risikonya. Biasanya risiko diukur dengan menggunakan volatilitas atau deviasi standar dari imbal hasil. Semakin tinggi volatilitasnya, semakin besar risikonya. Investor memiliki toleransi risiko yang berbeda-beda dan model keseimbangan portofolio membantu mereka menemukan tingkat risiko yang sesuai dengan tujuan investasi mereka. Yang ketiga itu ada diversifikasi, menginvestasikan dana dalam berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko. Yang dimaksud adalah diversifikasi adalah konsep penting dalam
Model ini mengacu pada strategi menginvestasikan dana dalam berbagai jenis aset atau kelas aset untuk mengurangi risiko. Ide dasarnya adalah bahwa dengan memiliki berbagai jenis aset yang bergerak secara independen atau memiliki korelasi yang rendah, kerugian dalam satu aset dapat seimbangkan oleh keuntungan dalam aset lainnya. Diversifikasi dapat membantu mengurangi risiko portofolio secara keseluruhan tanpa mengorbankan potensi imbal hasil. Yang terakhir itu ada korelasi, tingkat hubungan antara aset dalam portofolio. Yang dimaksud adalah korelasi mengukur sejauh mana dua aset atau lebih bergerak bersama-sama. Korelasi positif berarti aset-aset tersebut cenderung bergerak ke arah yang sama. Sementara korelasi negatif berarti mereka cenderung bergerak ke arah yang berlawanan. Dalam model keseimbangan portofolio, korelasi antara aset-aset yang merupakan faktor penting. Aset-aset dengan korelasi yang rendah atau negatif dapat digabungkan dalam portofolio untuk mengurangi risiko. Dengan memahami korelasi antara aset, investor dapat merancang portofolio yang lebih efisien. Next. Selain komponen utama, terdapat asumsi-asumsi dalam model keseimbangan portofolio. Yang pertama itu ada investor domestik dan investor asing memiliki referensi portofolio sama, sehingga W yang dimaksud di sini adalah kekayaan domestik dan W bintang yaitu kekayaan asing, merepresentasikan penawaran obligasi domestik dan obligasi asing pada setiap negara. Yang kedua itu ada penawaran surat berharga domestik dalam valuta domestik hanya diminta oleh penduduk dalam negeri, yaitu dengan asumsi negara kecil. Yang ketiga itu ada negara asing, juga merupakan negara kecil dan negara domestik adalah is non-trivial size, sehingga penduduk. Yang keempat itu ada permintaan surat berharga penduduk domestik maupun asing telah diterbitkan di dua negara. Kemudian surplus current account menyebabkan terjadinya redistribusi kekayaan dan apresiasi valuta domestik hanya terjadi jika penduduk domestik dan penduduk asing selalu menginginkan lebih tinggi dari dalam surat berharga domestik. Sekian materi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Natasha Liora atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi terakhir yang akan disampaikan oleh Maria Margareta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian nilai tukar atau kurs. Nilai tukar atau kurs merupakan nilai tukar antara dua negara yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Ada dua jenis nilai tukar yang dipakai, yaitu kurs nominal dan kurs real. Kurs nominal adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Kurs real adalah nilai tukar yang digunakan seseorang saat menukarkan barang dan jasa suatu negara dengan barang dan jasa negara lainnya. Kurs valuta asing adalah falas atau valuta asing adalah mata uang yang diterima dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah dalam perdagangan internasional. Selain itu, berfungsi sebagai nilai tukar dalam perdagangan internasional. Falas juga digunakan untuk investasi dan alat bayar hutang negara. Next. Faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Yang pertama, ada penghasilan masyarakat. Mengapa income masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing? Karena hal ini berkaitan dengan daya beli yang mereka miliki. Masyarakat dengan penghasilan tinggi tentunya akan memiliki daya beli yang tinggi pula. Jika dikaitkan daya beli ini berpengaruh pada permintaan barang yang tinggi di sebuah negara.
Jika sebuah negara dapat memproduksi barang hingga banyak diekspor ke negara lain, maka nilai mata uang negara tersebut dapat meningkat. Sebaliknya, jika permintaan valuta asing meningkatkan karena impor, maka mata uang negara tersebut dapat menurun dan lebih rendah nilainya daripada kurs valuta asing. Yang kedua ada minat konsumen. Selanjutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing adalah minat konsumen. Apabila minat konsumen besar, maka permintaan terhadap suatu produk pun juga akan meningkat. Jika permintaan mata uang negara tersebut meningkat karena ekspor, maka kurs atau nilai tukar dapat meningkat pula. Yang ketiga, ada kebijakan pemerintah. Sebagai upaya mengawasi kurs valuta asing, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan fiskal atau perdagangan luar negeri. Misalnya, sebagai pembatasan jumlah impor, tidak hanya membatasi jumlah barang impor yang masuk, namun kebijakan ini juga bertujuan untuk menekan permintaan mata uang negara lain agar kurs uang lokal menguat. Apabila prosesnya dikontrol dan diawasi, maka jumlah barang impor yang masuk pun dapat ditekan. Alhasil permintaan mata uang negara lain menurun dan nilai mata uang lokal jadi makin menguat. Yang keempat, ada tingkat suku bunga. Selain beberapa hal di atas, tingkat suku bunga juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Pasalnya, apabila sebuah negara menaikkan suku bunganya, maka negara lain dapat terpancing untuk memasukkan mata uang mereka ke negara tersebut sebagai investasi. Yang kelima, ada inflasi. Inflasi adalah penurunan nilai uang terhadap barang dan jasa secara umum. Inflasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi valuta asing karena ia dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika terlalu tinggi, inflasi dapat menekan daya beli masyarakat. Sebaliknya, jika terlalu rendah, maka inflasi dapat membuat para pemilik usaha enggan menaikkan harga dagangannya. Yang selanjutnya ada situasi dan kondisi domestik. Salah satu faktor mempengaruhi kurs valuta asing adalah situasi dan kondisi domestik. Karena pasalnya isu yang merebak dalam sebuah negara dapat menjadi salah satu penyebab perkembangan nilai mata uang. Misalnya, isu positif di negara tersebut dapat memberikan gambaran stabilitas dan kondisivitas yang baik. Tentunya hal ini berperan pada kepercayaan investor terhadap negara tersebut. Sebaliknya, jika sebuah negara memiliki kondisi yang tidak stabil, maka investor pun juga akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal karena situasi ini dapat berpengaruh pada nilai kurs valuta asing. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kurs valuta asing adalah kestabilitasan mata uang lokal. Kestabilitasan ini harus diupayakan oleh pemerintah agar nilai tukar terhadap falas tidak memberatkan negara tersebut. Selanjutnya, aliran modal juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Jika aliran modal yang masuk ke sebuah negara berjumlah besar, maka nilai tukar uang lokal akan semakin menguat. Beberapa contoh aliran modal tersebut adalah pinjaman hutang dari luar negeri atau investasi dana dalam jangka pendek dari pihak asing. Selanjutnya ada permintaan dan penawaran falas. Seperti dalam beberapa poin sebelumnya, permintaan dan penawaran falas juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Karena harga falas akan menjadi lebih mahal apabila permintaan melebihi jumlah yang ditawarkan. Sebaliknya, harga falas akan menjadi lebih murah apabila permintaan sedikit, sementara penawarannya banyak. Itu dia beberapa faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing dalam kegiatan ekonomi internasional. Naik dan turunnya nilai valuta asing atau falas merupakan hal yang penting. Next. Dinamika nilai tukar. Dinamika nilai tukar real umumnya didekati oleh 3 pendekatan sebagai berikut. Ada 3, yaitu pendekatan pasar barang, pendekatan pasar aset,
dan pendekatan mikrostruktur. Pendekatan pasar barang itu dilandasi oleh pendekatan teori purchasing power parity dan teori absolute income. Teori purchasing power parity terbagi menjadi dua teori yang saling bertentangan, yaitu teori purchasing power parity absolute dengan konsep hukum satu harga, atau the law of one price, yang menyatakan bahwa dengan tidak adanya friksi atau biaya transaksi pedagang seperti biaya transportasi dan tarif dalam kondisi persaingan bebas dan fleksibilitas harga, di mana tidak ada penjual atau pembeli individual yang memiliki kekuatan untuk memanipulasi harga dan harga dengan bebas dapat disesuaikan. Barang identik yang dijual di lokasi berbeda memiliki harga yang sama ketika harga dinyatakan dalam mata uang yang sama. Teori purchasing power parity relatif yang menyatakan bahwa perbedaan nilai tukar mata uang mencerminkan rasio harga-harga umum di dua negara yang dipertukarkan. Yang kedua ada teori purchasing power parity relatif yang menyatakan bahwa perbedaan nilai tukar mata uang mencerminkan rasio harga-harga umum di dua negara yang dipertukarkan. Perubahan nilai tukar mata uang diikuti dengan perubahan tingkat harga pada negara yang bertransaksi dengan menggunakan mata uang tersebut, di mana setiap ada perubahan nilai tukar mata uang diikuti dengan perubahan harga umum pada negara yang di mana mata uangnya tersebut dipertukarkan. Rasio nilai tukar nominal dari dua mata uang setara dengan rasio tingkat harga umum di antara dua negara tersebut. Yang kedua ada pendekatan pasar aset. Proses penentuan nilai wajar aset berdasarkan harga jual aset yang serupa dengan objek penilaian. Pendekatan ini mengharuskan penilai atau tim penilai untuk melakukan survei lapangan dengan tujuan mencari aset yang serupa atau objek pembanding dengan objek penilai. Persyarat fundamental yang harus diperhatikan dalam mencari objek pembanding harus sejenis dan sebanding. Yang ketiga ada pendekatan mikrostruktur. Struktur mikro pasar yaitu the study of the process and outcomes of exchanging asset under explicit trading rules. Konsep O'Hara ini secara jelas menyatakan bahwa studi ini membahas bagaimana harga aset terbentuk di pasar dengan aturan perdagangan yang sama. Secara definisi, struktur mikro pasar merupakan suatu aliran dari disiplin ilmu keuangan yang berfokus pada proses dan outcome dari pertukaran aset-aset dalam sebuah bentuk eksplisit dari aturan perdagangan. Struktur mikro pasar banyak menganalisa secara spesifik bagaimana mekanisme perdagangan mempengaruhi formasi harga. Peran struktur mikro dalam hal ini adalah merangkai mekanisme-mekanisme yang tidak hanya menjadi dampak pada harga saja, namun juga apa yang terjadi di pasar sebagai suatu objek bertemunya agen-agen ekonomi yang mungkin saja pasar itu sendiri juga sudah menjadi suatu entitas perantaraan perdagangan atau dapat dipandang sebagai platform untuk terjadinya transaksi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Demikian presentasi dari hasil diskusi kelompok 5 ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah membantu dalam mempresentasikan materi dengan baik. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat kesalahan, baik materi dan penyampaian, serta beberapa kendala saat dilakukan presentasi. Mohon bantuan ke depannya dalam kritik dan saran yang dapat membangun dengan jika menghubungi kami secara personal. Saya akhiri pada presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.